Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, kalau ngadapi ilmu-ilmunya orang Jawa itu nggak usah takut ya. Makanya dibilang sama Pak, orang Jawa itu gila ilmu, nggak bisa hidup tanpa ilmu orang Jawa. Gak kacamata biar gaya sedikit, kasihan musuhnya Satria Bingit kalau nggak bergaya nanti ya kan. Entah. Masalah ini media kan, kalau lawannya ilmunya orang Jawa itu diginikan aja. Mau ilmu kaji diri, mau ilmu Al-Quran, mau ilmu sifat 20, sifat 1000 ya. Ilmu tarekot, torokot, ya kan. Ilmu Quran kuping diketawain aja. Kita punya Allah yang asli kok. Mau dipukul buminya ini 3 kali hancur lebur. Diketawain aja ilmu orang. Nggak usah ditakuti. Selagi ada Satria Bingit Muhammad Rais, ya berdoalah kalian. Berdoa gimana? Berdoa supaya Bunda Mayakala itu bersedia mandi tobat. Karena terbukanya kerajaan langit itu dari Bunda Mayakala ya. Kalau enggak dari ratunya enggak bisa. Supaya umat manusia ini tadi beragama punya Tuhan kan. Tuhannya bukan dukun kiai pendeta bisu dan Buddha lagi. Jadi umat manusia itu hanya ditipu sama tulisan Arab, ditipu sama kita. Makanya Allahnya Satria Bingit Muhammad itu bumi dan angin. Ibu bumi bapak angkasa sang yang menang sang yang widi. Itu Allahnya Pak Rois. Kalau orang Islamnya kayak bilangnya apa? Innalillahi wa innalillahi rajiun. Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah. Ragaku balik ke tanah, aku balik angin. Tapi angin yang ada di tempatnya, bukan seperti yang sekarang ini. Kalau sekarang ini balik ke angin, itu kata orang Jawanya, itu alam barja. Atau mudah masuk ke surga atau neraka. Itu kalau kata kiainya. Ya kan? Kalau kata orang pinternya, itu masuk ke alam barja. Alam barja. Alam apa akhirat katanya. Padahal jadi hantu kuburan ya. Masuk logika nggak kalau Satria Bingit Muhammad Rais kalau orang mati itu jadi hantu kuburan ya, sukmanya masih menghuni kuburannya, berarti kan jadi hantu kuburan, berarti kan nggak masuk alam barzah gitu. Makanya Satria Bingit diturunkan, diutus ke bumi ini tadi untuk membawa Lebak Jawa ini, Gunung Kaf, kerajaan Allah, rumahnya para dewa. Itu tadi, itu yang dibilang alam barja. Alam berikutnya itu masuk ke situ. Baru nanti sama Satria Bingit diikat di kantong plastik ya kan, dibuang di surga sana di alam 10. Biar kalian nggak turun-turun lagi ke bumi. Ya, ngerti kan? Coba daripada kalian kowar-kowar seperti ilmu waktu aku ketemu rohnya Satrio, rohnya Imam Mahdi kopet apa ketemu rohnya Imam Mahdi ngota itu. Melihat Dajjal di dalam wujudnya Mahdi, dalam raganya manusia aja nggak bisa ketemu rohnya Satrio Bingit atau Imam Mahdi. Tapi kalau MC Mayakala memang iya, dia datang ke sini sama Satria Bingit Muhammad. Pas kebetulan Pak Ros itu ada keperluan, baru dia nampak, baru dikeluarlah di media. Itu awalnya dulu seperti itu. Hanya sukma kita ini nggak pernah tidur, yang tidur itu raganya. Makanya kegelapan malam itu alamnya roh, alam sukma, alam mimpi. Jadi kalau roh kita keluar itu jadinya keluarnya jumpanya di alam mimpi. Jadi apabila raga kita tertidur, sukma kita di semedi. Itu benar. Jadi kalau di
diserang sama ilmu-ilmu orang Jawa itu enggak ada. Mau pakai gentabu, nah gentabu bumi, dipukul buminya hancur roket. Itu sapu jagat. Ilmu sapu jagat. Makanya pesantren pengen Muhammad Rais berani bicara apa? Umat manusia beragama tak punya Tuhan. Saat belum diturunkan lepak Jawa gunung kap kerajaan tanah rumahnya pada tidak bertuhan. Peperangan di akhir zaman perangnya doa. Makanya mandi tobat itu disumpah. Ratunya sekalipun MC Maya Karya melanggar Satria Penyihir, nggak akan terima anak-anaknya itu mandi tobat. Karena supaya nggak buat gaduh, nggak buat peperangan kehancuran untuk anak-anaknya nanti. Makanya yang mau ikut Satria Penyihir Muhammad Rais sama Maya Karya buang semua. Supaya seperti dana amanah itu budak diserang sama manusia yang berbuat iblis, mereka akan hancur dengan sendiri, mereka akan mati dengan sendiri. Itulah dibilang sama Satria Penyihir Muhammad. Pajajaran baru cepat atau lambat akan berdiri di negeri yang ini, di Ibu Pertiwi, tepatnya ada di Bali. Makanya Satria Penyihir itu dibekali apa? Dibekali sama harta amanah. Bisa sekarang, bisa 300 tahun lagi. Makanya dibilang sama Satria Penyihir Muhammad. Satria Penyihir Imam Mahdi jurus avatar Karki itu bukan dipilih oleh spiritual Jawa atau orang-orang Jawa atau orang-orang Indonesia, tidak. Untuk dunia, untuk tiga malam, untuk seluruh makhluk. Kan dibilang sama Satria Penyihir Muhammad, umat manusia ini tadi tidak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Bahkan ratunya sekalipun, siapa itu MC Maya Karya sekalipun, nggak tahu tujuan hidup. Dia asalnya dari mana, dia mati mau kemana, dia mau pergi kemana nanti semuanya dia nggak tahu. Kalau dia tahu, dia yakin, saya yakin, dia nggak akan pernah ngomongkan Satria Penyihir Dawe. Yang ada tetap Satria Penyihir Imam Mahdi juru selamat avatar Karki, hanya satu orang penyelamat umat manusia, penyelamat seluruh makhluk dari ketegangan iblis dan dajjal. Iblis dajjal di mana? Ada di dalam ragam manusia. Iblis dajjal duhon ini satu makhluk menyusup ke dalam tubuh manusia. Manusia yang mana? Manusia yang merasa dirinya kebal, makanya dikasih nama dajjal. Duhon itu secara alam, iblis secara suku. Dajjal itu bahasa nasional. Kenapa kok iblis itu secara suku? Seluruh dunia ini tadi bisa itu menyebut nama iblis. Duhon itu dari Arab Saudi yang kasih nama. Dajjal yang kasih nama bahasa Indonesia. Itu menyusup ke dalam tubuh manusia. Manusia yang mana? Contohnya Guru Ridwan, orang-orang Lokajaya, Harjito, Aryo, Endroyono. Makanya dia selalu pamer kekebalan. Orang-orang IKN itu selalu pamer kekebalan. Kalau Ketut itu leluhur, tapi dia tetap gelap jalannya. Makanya dia nggak tahu apa akhir zaman, apa yang namanya perang akhir zaman, nggak tahu. Makanya dibilang sama Satria Penyihir, Gusti Allah
Rasul Gusti Allah Satria Piningit Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kalki, baru dewa baru manusia. Kalau nggak terbuka Lebak Jawa ini gunung kaf kerajaan rupanya para dewa di kehidupan sekarang ini. Makanya dibilang sama Satria Piningit Muhammad akan ditunda 300 tahun lagi. Sekarang kuncinya hanya ada sama-sama Satria Piningit dan ratunya. Satria Piningit ketemu sama ratunya, walaupun dua orang ini karena seluruh umat manusia di seluruh bumi ini dilenyapkan sama alam semesta sekalipun nggak jadi masalah. Karena apa artinya? Kalian mati pun tetap akan dipimpin sama Satria Piningit. Kalau nggak, sukmamu akan berserak di mana-mana jadi hantu kuburan, membuat tanah-tanah angker di mana-mana. Di lautan juga angker, di pegunungan angker, di tikungan angker, di lubang segini itu juga angker, ya kan? Lubang segini ini kesukaannya Harjita soalnya ini. Tuhan Harjita itu paling suka lubang segini. Ini kan Kiai Tanah Jawa, dukun Tanah Jawa itu paling suka yang seperti ini. Tidak semudah yang kalian bayangkan selama ini. Makanya Satria Piningit diturunkan di Ibu Pertiwi karena ini Ibu Pertiwinya warganya. Makanya Tanah Jawa itu diintip sama Sultan karena Satria Piningit itu hanya menyampaikan tetap akan membawa semuanya pulang ke surga. Makanya yang dibawa Satria Piningit harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula dan bahasa Indonesia Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Bukan membawa ajaran agama Arab, kata hadis, katanya dan katanya, kata kiai. Harus berdebat sama kiai Tanah Jawa, harus berdebat sama orang-orang berilmu tamatnya. Udah enggak sepertinya. Makanya peranglah kamu dengan sendiri, dengan kawan-kawan, berdebatlah sama kawan-kawan. Biarkan kami pergi sama ratuku, membuka lahan baru di Lebak Jawa ini. Yang mau ikut buang semua kitab-kitabmu, ilmu-ilmumu. Kita mulai hidup baru. Harta benda kita melimpah ruah. Ibu kita bumi selalu memberikan makanan sama kita. Bapak kita, bapak kuasa, yang menang sayang medi, selalu memayungi kita. Leluhur kita selalu membimbing kita. Malaikat kita selalu mengabdi sama kita. Nggak perlu kita minta bantuan iblis atau dajjal. Lebih bagus kita menyingkir dari orang-orang itu. Selebihnya mereka